Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 20. Bodhisattva Sada Paributa. Shinfa Syang Sutra Trata episode 1731. Tidak gentar pada fenomena apapun dan memperoleh kekuatan teramat besar. Waktu berlalu begitu cepat, tetapi di seluruh dunia, di setiap tempat, setiap saat mengalami ketidakselarasan empat unsur alam, terus-menerus menjadi rusak dan musnah. Sang Buddha berkata bahwa ketidakselarasan empat unsur alam ini juga mengingatkan kita tentang waktu dan selama banyak kalpa, meskipun sangat panjang, namun juga merupakan hasil dari karma kolektif semua makhluk hidup, yang terus-menerus terakumulasi. Ketika energi kotor semakin kuat, maka kalpa kehancuran pun tiba. Kehancuran ini berarti rusaknya hukum alam dan hancurnya segala sesuatu yang ada di bumi. Namun, segala sesuatu di dunia ini memiliki fondasi dari empat unsur utama, yaitu tanah, air, api, dan angin. Ya, bukankah manusia juga bergantung pada tanah, air, api, dan angin untuk hidup? Kita membutuhkan tanah untuk berpijak, kita membutuhkan air untuk menyeimbangkan kehidupan, sehingga kita memiliki air untuk diminum. Kita membutuhkan sinar matahari, tetapi tidak terlalu terik. Kita membutuhkan udara yang berangin, tetapi angin juga jangan terlalu kencang. Inilah keseimbangan yang dibutuhkan. Empat unsur alam utama yang dibutuhkan oleh manusia. Bagaimana dengan alam semesta besar? Lebih penting lagi, empat elemen utama dari alam semesta besar: tanah, air, api, dan angin. Saat ini keempat elemen tersebut tidak selaras. Yang paling mendesak dan mengkhawatirkan sekarang adalah bumi. Paru-paru alam semesta besar sedang terbakar. Banyak negara besar mengalami kebakaran hutan dan pepohonan yang tiba-tiba terbakar tanpa sebab yang jelas. Dari mana sebenarnya api itu berasal? Masih belum diketahui. Pada tahun 2019, kebakaran besar kembali terjadi di Spanyol dan Portugal. Begitu kebakaran terjadi, petugas pemadaman kebakaran kewalahan. Di Portugal saja lebih dari 2.000 petugas pemadam kebakaran dikerahkan. Hal yang sama terjadi di Spanyol, di mana pesawat digunakan untuk menyiram air dari udara, sementara di darat petugas bekerja keras memadamkan api. Banyak orang telah dikerahkan. Situasinya sangat darurat, tetapi titik api terus bermunculan, terutama diperparah oleh angin kencang. Melihat berita ini membuat orang merasa khawatir dan takut. Hutan di Brasil dan Afrika Tengah yang dikenal sebagai paru-paru dunia juga telah terbakar hebat. Sekarang, kebakaran yang sama terjadi di Spanyol dan Portugal. Ini adalah zaman 5 kekeruhan yang penuh dengan kejahatan. Dari mana polusi ini berasal? Dari perbuatan manusia sendiri. Periode waktu yang panjang disebut kalpa. Selama kurun waktu yang panjang, manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tiap generasi terus-menerus. Nafsu keinginan semakin membesar dari satu generasi demi satu generasi. Keinginan terhadap benda materi semakin besar. Jadi benda-benda dikonsumsi dan menjadi sampah. Sampah menjadi benda-benda yang buruk dan kotor. Ketika ditanam di tanah atau dibakar, semua ini akan merusak bumi dan mencemari udara. Ketika udara tercemar, maka secara alami, aliran angin dan aliran udara akan menjadi tidak selaras. Tahun 2019, saya juga mendengar bahwa di lautan persemakmuran Bahama, ada hurikan yang disebut Dorian. Hurikan itu berada permukaan laut sudah beberapa hari. Ketika mendekati persemakmuran Bahama, anginnya sangat kencang, sehingga menyebabkan bencana besar di sana. Ada banyak pulau kecil di sepanjang Bahama. Beberapa di antaranya berpenghuni dan beberapa lagi tidak berpenghuni. Saya dengar ada lebih dari 700 pulau. Di 700 pulau itu, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni, total sebanyak lebih dari 70.000 orang yang menunggu untuk diselamatkan. Dorian terus mengerahkan kekuatannya, hingga mendarat di Carolina Selatan, Amerika Serikat. Masih saja terus-menerus menyapu seluruh pulau. Sungguh tidak bisa dibayangkan. Hurikan seperti ini datang ke Amerika Serikat, dan pada saat bersamaan diikuti dengan tornado, menghancurkan banyak nyawa dan bangunan.
Sungguh menakutkan. Badai ini benar-benar badai yang langka. Ini bisa dikatakan bahwa hidup manusia itu adalah penderitaan. Menderita tak tertahankan. Bencana akibat air, angin, api seperti sebuah rantai untayan yang terjadi di bumi saat ini. Saat ini di dunia sangat banyak terjadi bencana alam. Manusia harus mempunyai pengetahuan tentang krisis. Walaupun bumi sangat luas, namun kita berada di tanah daratan yang sama. Sama-sama hidup dan mati di sini. Kita perlu segera menggunakan hati yang ikhlas dan tulus. Berdoa keselamatan untuk semua makhluk di bumi. Karena unsur utama dari alam semesta tidak selaras, termasuk juga batin manusia. Batin dipenuhi oleh banyak keserakahan, banyak nafsu keinginan, banyak kerisauan, banyak kegelapan batin. Juga adalah 4 unsur yang tidak selaras. Jika mampu untuk ikhlas dan tulus, mendamaikan batin manusia, barulah dunia akan aman sentosa. Selalu saja membutuhkan kita semuanya agar mawas diri dan berhati tulus untuk berdoa. Semoga dunia aman sentosa. Orang yang menderita sangatlah banyak, makanya kebenaran tentang penderitaan hidup berdampingan di dunia ini adalah penderitaan seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha. Di antara langit dan bumi, penderitaan ada di mana saja. Langit kekal, bumi abadi. Semuanya ada di alam manusia. Lihatlah keempat unsur utama yang tidak selaras. Kondisi alam dengan 4 unsur utama tidak selaras. Kehidupan di dunia mengikuti karma baik atau buruk dari kehidupan lampau, dan akan merasakan benih, sebab, dan buah karma. Inilah keadaannya sekarang. Zimbabwe, negara termiskin di Afrika. Kami selalu memasukkan mereka ke dalam penerima bantuan jangka panjang. Badan Pangan Kementerian Pertanian Taiwan mendistribusikan beras kepada mereka untuk diberikan ke negara-negara yang paling membutuhkan. Tentu saja Zimbabwe termasuk di antara mereka. Ketika beras tiba, mereka mulai mencari. Lagi pula ada begitu banyak orang miskin. Jadi kami harus memilih mereka yang paling membutuhkan. Menderita, sebatang kara, dan tidak ada sandaran. Yang paling miskin dan paling membutuhkan atau anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, atau siswa anak-anak usia sekolah. Jadi kami pergi untuk melihat. Ada satu orang, salah satu relawan kita menemukan bahwa sekolah ini memiliki 3 shift kelas dalam sehari. Ketiga shift tersebut adalah shift pagi untuk sekelompok siswa, sementara sekelompok siswa lain masuk shift siang, dan kelompok yang terakhir masuk di shift sore. Di kelas sore itu, kelompok siswa ini adalah yang termiskin dari yang miskin. Siswa-siswa ini harus membantu orang tua mereka bekerja di siang hari. Apakah mereka makan cukup kenyang? Tidak kenyang. Maka mereka harus menahan lapar saat belajar di kelas. Para bodhisatwa ceci kita melihat anak-anak tersebut harus bekerja di siang hari dan belajar hingga malam hari. Mereka juga sambil menahan lapar. Maka para relawan mulai membagikan beras dan alat tulis kepada anak-anak tersebut. Para siswa di Zimbabwe ini sepulang sekolah bisa mendapatkan kebutuhan seperti beras, minyak, garam, dan kebutuhan lainnya. Semua orang sangat senang. Sekarang mereka sudah menjadi siswa sekolah menengah. Mereka belajar dengan sangat giat, meskipun mereka sangat miskin. Mereka tetap mengenakan seragam yang bersih. Jika kita membantu mereka dengan baik, di kemudian hari mereka akan dapat menjalani kehidupan yang stabil di masyarakat. Jadi dapat dikatakan, kehidupan ini penuh dengan penderitaan. Ya, mereka bisa mendapatkan beras 10 kilo, bisa mendapatkan sabun, selimut, dan obat penjernih air. Air mereka sangat kotor. Jadi berikan mereka obat penjernih air untuk menjaga mereka tetap sehat. Lebih dari 700 siswa sangat senang menerima bantuan ini. Kita dapat membayangkan bahwa mereka sangat senang karena bantuan ini dapat menghilangkan rasa lapar mereka dan memberi mereka hal-hal yang bermanfaat. Tentu saja kita dapat membayangkan betapa bahagianya mereka. Jadi setiap orang dapat menabung sedikit perbekalan, sedikit uang, sedikit beras. Berapa banyak kita dapat membantu mereka yang menderita akibat bencana dan kemiskinan. Oleh karena itu, hendaknya kita mensyukuri nikmat ketika melihat penderitaan dan di saat yang sama banyak menciptakan berkah. Mari sekarang kita mulai secara bertahap masuk ke naskah sutra. Melihat banyaknya penderitaan orang-orang di dunia, hendaknya kita lebih tekun dan bergerak ke arah praktik spiritual,
Bagaimana kita memahami prinsip kebenaran? Tentu saja kita harus mulai memahami prinsip kebenaran dari kitab sutra. Jadi kita harus mulai dengan memberitahu semua orang tentang para guru dharma menegakkan sutra, menerima dan menggunakannya. Mereka membaca, melafalkan, menyalin, menerima dan menegakkannya. Membeda-bedakan jasa kebajikan dan benar-benar membina diri agar memperoleh jasa kebajikan dari kemurnian 6 akar indera. Ini sudah dijelaskan dalam bab jasa kebajikan dari guru dharma. Kalian melihat naskah-naskah ini, maka akan teringat naskah sutra yang telah dibahas sebelumnya. Bab jasa kebajikan dari guru dharma, bab pembedaan jasa kebajikan, dan naskah sutra lainnya. Menyemangati kita, Sang Buddha menyemangati kita bagaimana untuk berusaha keras. Praktisi harus fokus untuk menghayati, menegakkan sutra. Bagaimana agar bisa memahami sutra? Setelah membacanya kita harus tahu. Inilah yang disebut membina diri. Telah mengetahui, mengenalnya, Anda masih harus mempraktekannya dalam tindakan nyata. Anda ingin memahami naskah sutra, maka Anda harus mengenal isi dari dalam naskah sutranya. Anda haruslah sangat rajin untuk membacanya. Setelah membacanya, kata-kata di naskah bisa dilafal dan dilafalkan keluar. Inilah yang disebut membaca dan melafalkan. Membaca awalnya kita akan sangat asing. Harus melihat kata-kata di naskah sutranya. Perlahan-lahan tidak perlu lagi melihat naskahnya. Kita akan bisa melafalkannya, yakni menghafal dan melafalkan. Ada orang yang menghafal secara terbalik sutra hati versi singkat, Prajna Paramita Hridaya Sutra. Dengan sangat lancar, ini berarti telah membacanya hingga sudah sangat kenal. Maka akan bisa seperti ini terus membacanya, melafalkannya. Akan tetapi membaca dan melafalkannya, apakah kita telah mengingatnya? Isi di dalamnya apakah telah jelas? Tidak mampu, maka melalui menyalin. Satu goresan, satu guratan, dan satu huruf. Menggunakan kesungguhan hati untuk memahami huruf ini. Huruf ini bagaimana menuliskannya? Huruf ini bagaimana terbentuknya? Arti apa yang terkandung di dalam huruf ini? Ia melalui penulisan ulang, maka akan bisa terukir di dalam batin atau pikiran kita. Jadi menyalin, mempraktekannya, dan menegakkan. Kita mesti mempraktekannya. Ini adalah awal masuk ke pintu ajaran Buddha. Ingin tahu prinsip kebenaran, maka harus dari menegakkan sutra. Mulai menerima dan menggunakan. Dan harus bisa menerima dan menggunakan. Itu berarti membaca dan melafalkan, menyalin, menerima dan menggunakan, mempraktekannya dan menegakkannya. Kita harus praktek dalam tindakan nyata. Jika tidak praktek dalam tindakan nyata, kamu hanya mengenal sutra. Tahu sutra, kamu tidak bersumbangsi. Dengan demikian juga tidak ada gunanya. Di seluruh naskah sutra, mari kita tinjau kembali. Jadi demi membuat semua orang semakin jelas lagi, maka ada membeda-bedakan jasa kebajikan dan benar-benar membina diri. Setelah kamu mengerti sutra dan mengerti prinsip kebenaran, apa yang kamu lakukan? 4 kebenaran mulia, 12 nidana, 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Kita harus selangkah demi selangkah terus melangkah maju. Jadi benar-benar membina diri. Seperti ini untuk membeda-bedakan jasa kebajikan ini. Kamu melatih 4 kebenaran mulia ataupun 4 batin tak terhingga. Ataupun mempraktekkan 6 paramita secara luas. Ini semua adalah sedang mengakumulasi jasa kebajikan. Melakukan banyak atau sedikit. Melakukan secara panjang atau pendek. Membeda-bedakan jasa kebajikan, bergantung apakah kita ada benar-benar membina diri. Jadi, agar memperoleh jasa kebajikan dari kemurnian 6 akar indera, jika kita dapat memahami prinsip kebenaran dalam orang, masalah dan benda, masuk ke dalam orang, masalah dan benda, melenyapkan kerisauan, tidak tergoda oleh orang lain, terhadap orang tidak bisa timbul niat pikiran. Ketika melihat benda, semua benda terlihat murni. Suara yang kita dengar tidak lain adalah suara yang murni. Karena kita melihat satu sama lain. Ada yang tidak enak dilihat, ini berarti ada rintangan. Melihat orang ini, kita tidak suka. Melihat benda-benda ini, kita tidak berani menyentuhnya. Lihatlah insan ceci sekarang, para bodhisattva dunia.
Ketika mereka melihat kakek nenek sakit, sendirian dan tak berdaya, tanpa ada yang merawat mereka, di dalam begitu kotor, badannya dipenuhi oleh kotoran, saya merasa sedih ketika melihatnya. Dia membawa kakek dan nenek keluar, membersihkan tubuh mereka, dan meminta seseorang menemaninya mengobrol. Sekelompok orang ini membersihkan tempat itu secara menyeluruh, menyingkirkan barang-barang yang sangat kotor. Di dalamnya sangat bau. Sampah yang berhasil dikeluarkan dari dalam rumah itu ada beberapa truk. Bagian dalam rumah dicuci hingga bersih dan dicat ulang. Ranjang dan bangku yang patah dan rusak semuanya diganti. Baik itu dengan barang bekas atau barang yang dibuang oleh orang lain. Dibawa ke rumah kakek dan nenek, lalu dibetulkan dan dirapikan, dan semua kembali menjadi indah, sehingga orang-orang yang menderita dan sakit ini memiliki tempat tinggal yang sangat nyaman. Pendampingan ini dilakukan dalam jangka waktu panjang. Seperti inilah orang yang memiliki 6 akar indera murni. Ketika melihat orang-orang yang menderita dengan mata kepalanya sendiri, ia tidak tega. Semua orang saling menyemangati, menggerakkan mulut, mengejak, dan saling menyemangati. Ketika mendengar himbauan, saling menyanggupi dengan hidung, lidah, dan menggerakkan tubuh ini untuk bersumbangsi. Apa yang dilakukan dan diselesaikan adalah hal yang bajik. Inilah praktik bodhisattva. Ini adalah jasa kebajikan dari 6 akar indera yang murni. Para bodhisattva telah mendapatkan 6 akar indera yang murni. Para bodhisattva sekalian, sekarang setelah mendengar ini, seharusnya Anda merasa sangat terhibur. Semua ini telah saya lakukan. Praktek ini juga sedang saya lakukan. Tidak sulit untuk membina diri, sangat mudah. Jika kita bersedia, maka tidak susah. Sehingga semua ini ditemukan pada bab jasa kebajikan dari Guru Dharma, atau pada bab pembedaan jasa kebajikan. Semua ini telah kita bahas sebelumnya. Saya mengajak semua orang untuk masuk ke dalam naskah sutra, bagian demi bagian membuat semua orang mengingat kembali, sehingga kita akan lebih memahami secara menyeluruh. Bagian ini adalah bab Bodhisattva Sada Paribhuta, yakni bab ke-20. Kita masuk ke naskah sutra sekarang. Pada ketika itu, Buddha memberitahukan Bodhisattva Mahasattva Mahasamaprapta, engkau sekarang hendaknya tahu, seandainya terhadap biku, bikuni, upasaka atau upasika yang menegakkan sutra teratai. Sutra teratai bab 20, Bodhisattva Sada Paribhuta. Pada saat itu, yaitu saat orang-orang mendengarkan Dharma berkumpul kembali. Pada saat itu, di antara kerumunan itu ada seorang Bodhisattva Mahasamaprapta. Lalu Buddha mengarah kepada Bodhisattva Mahasamaprapta ini sebagai perintis. Beliau memanggil nama Bodhisattva Mahasamaprapta. Ini adalah pada saat orang banyak berkumpul bersama. Sang Buddha memberitahukan Bodhisattva Mahasamaprapta, ingin memberitahukan kepadanya di dunia yang penuh kekeruhan ini. Di dunia jahat yang penuh dengan kekeruhan ini, harus lebih serius lagi dalam menyebarkan Dharma Sutra Sang Buddha. Namun semakin jahat dan keruh ini akan semakin sulit. Tadi kita bahas tentang ketidakselarasan 4 unsur utama. Hati manusia juga tidak selaras. Kegelapan batin dan kerisauan, ketamakan, nafsu keinginan, dan lain-lain. Semuanya disebut sebagai ketidakselarasan 4 unsur utama. Di dunia yang dipenuhi oleh 5 kekeruhan dan ketidakselarasan 4 unsur utama ini, untuk menyebarkan sutra sangatlah sulit. Jadi di sini Sang Buddha berkata terhadap Bodhisattva Mahasamaprapta, menyebarkan sutra dalam dunia penuh kekeruhan ini adalah hal yang sulit sekali. Jika dikatakan harus memiliki jalinan jodoh, adanya jalinan jodoh untuk bertemu. Dengan adanya jalinan jodoh untuk bertemu pun, ucapan yang dikatakan belum tentu dapat dimengerti. Dan jika ingin menjelaskan sampai mereka mengerti serta memiliki jalinan jodoh yang memungkinkan mereka mengerti maksud kita, akan butuh waktu yang sangat panjang. Ini semua adalah kesulitan yang akan dihadapi. Kita juga tidak boleh karena sulit lalu menyerah. Tidak boleh maka memerlukan kekuatan dari Mahasamaprapta. Pada ketika itu Buddha memberitakan Bodhisattva Mahasamaprapta. Ketika seluruh persamuan telah berkumpul, Buddha memberitahukan pada Bodhisattva Mahasamaprapta
bahwa menyebarkan sutra dalam dunia penuh kekuruhan ini adalah hal yang sulit sekali. Hanya bodhisatwa yang memiliki kemampuan untuk menahankan dengan kesabaran besar serta memperoleh kekuatan dari Mahasama Prapta, tidak gentar lagi pada fenomena apapun, baru bisa menjalankan taktik dengan kekuatan ikrar dari Mahasama Prapta. Itu sebabnya Buddha berbicara pada bodhisatwa Mahasama Prapta ini sebagai penerima ajaran dan pemberi kesaksian. Hanya bodhisatwa yang memiliki kemampuan untuk menahankan dengan kesabaran besar serta memperoleh kekuatan dari Mahasama Prapta, tidak gentar lagi pada fenomena apapun. Kita harus seperti bodhisatwa yang demikian. Jika tidak seperti bodhisatwa ini, jika kita tidak memiliki kekuatan, jika kita tidak mampu menahankan kesabaran, tingkat menahankan kesabaran, jika kita tidak memiliki kemampuan untuk menahankan dengan kesabaran besar, seperti bodhisatwa Mahasama Prapta, tidak akan mendapatkan yang sama seperti tidak gentar lagi pada fenomena apapun. Karena bodhisatwa Mahasama Prapta, keunggulan dari praktek kebajikan beliau adalah ketahanan, mampu menahan kesabaran, sehingga sangat banyak kesulitan oleh bodhisatwa Mahasama Prapta satu persatu dapat diatasi dengan kesabaran. Akhirnya dengan kekuatan dari Mahasama Prapta berhasil menjadi bodhisatwa. Sebenarnya Avalokiteswara dan Mahasama Prapta merupakan bodhisatwa dari wilayah barat. Bodhisatwa Avalokiteswara semua orang mengetahuinya. Bodhisatwa Mahasama Prapta kita lebih asing. Akan tetapi jika melatih pintu Dharma Tanah Suci, bodhisatwa Mahasama Prapta selain welas asih juga harus memiliki kesabaran, bersabar terhadap berbagai hal di dunia, kesulitan dalam perjalanan melatih diri, maka kita memiliki bodhisatwa Mahasama Prapta. Maka bodhisatwa tidak gentar lagi pada fenomena apapun, tidak gentar. Beliau berada di dunia saha yang penuh kesabaran dan penderitaan ini. Masih saja datang dan pergi untuk membimbing semua makhluk dengan cara yang sederhana, membimbing setiap orang masuk ke dalam pintu ajaran Buddha, mengenal Sang Buddha, Buddha Amitabha yang beliau kenal, asalkan membimbingnya masuk ke dalam pintu ajaran Buddha. Untuk memahami Dharma Buddha sudah sangat sederhana, sehingga baru bisa menjalankan praktik dengan kekuatan ikrar dari Mahasama Prapta, yakni dengan kekuatan kesabaran yang sedemikian rupa, sehingga Buddha berbicara pada bodhisatwa Mahasama Prapta ini sebagai orang yang menerima ajaran dan pemberi kesaksian bahwa sekarang akan membabarkan bab bodhisatwa Sadapaributta. Maka beliau mengundang bodhisatwa Mahasama Prapta untuk memberi kesaksian bodhisatwa Sadapaributta. Beliau melatih diri untuk bagaimana memiliki perilaku yang sabar. Ini adalah pembukaan. Sang Buddha menggunakan bodhisatwa Mahasama Prapta sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha, sehingga beliau memanggil Mahasama Prapta, memberitahukan Mahasama Prapta sebuah sebutan nama Buddha dari Sadapaributta ini secara luas, memberikan peramalan kepada 4 kelompok murid selama banyak tahun dan selalu menjadi korban cercaan orang-orang. Jika bukan telah melupakan orang dan Dharma, bagaimana mungkin bisa memperoleh kekuatan teramat besar dari Dharma Agung? Tentu saja tidak bisa. Orang adalah para makhluk yang menerima ajaran, sedangkan Dharma adalah ajaran dari Buddha. Kemudian, segala makhluk berjiwa disebut orang, segala makhluk tak berjiwa disebut Dharma. Memberitahukan Mahasama Prapta sebuah sebutan nama Buddha dari Sadapaributta ini secara luas dan memberikan peramalan kepada 4 kelompok murid selama banyak tahun, selalu menjadi korban cercaan orang-orang. Saat bodhisatwa Sadapaributta membina diri di dunia, semua orang menganggapnya tidak normal dan gila, sehingga orang-orang mengejeknya, mempermalukannya, dan sebagainya. Orang-orang mencela dia, selalu menjadi korban cercaan orang-orang. Ini harus melalui waktu yang sangat panjang. Jadi, jika bukan telah melupakan orang dan Dharma, bagaimana mungkin bisa memperoleh kekuatan teramat besar dari Dharma Agung? Tentu saja tidak bisa. Untuk membuktikannya, seseorang mesti membina diri sesuai dengan ajaran ini.
Demikian baru bisa membuktikan bagaimana bodhisattva mampu bertahan. Jadi membutuhkan orang demikian untuk membuktikan orang ini. Jadi ini menyangkut orang dan dharma. Membina diri tidak terpisah dari orang. Dan ingin mengajar dan membimbing para makhluk ini harus menggunakan dharma. Jadi orang adalah para makhluk yang menerima ajaran. Sedangkan dharma adalah ajaran dari Buddha. Dharma digunakan untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Kemudian segala makhluk berjiwa disebut orang. Semua makhluk berjiwa, Buddha disebut sebagai guru pembimbing dari 3 kelompok alam, ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Jadi semua makhluk berjiwa termasuk di dalamnya. Manusia adalah makhluk berjiwa. Jadi kita sering bahas tentang makhluk tersadarkan. Bukan hanya manusia memiliki welas asih saja, seperti orang utan, monyet, anjing, ayam, dan bebek. Semua ini sudah pernah menyelamatkan manusia. Dulu saya pernah menyampaikan bahwa binatang juga bisa menyelamatkan manusia dan melindungi majikannya. Makhluk berjiwa ini adalah makhluk yang dapat menerima pengajaran. Ini disebut makhluk berjiwa. Di sini mereka disebut orang. Segala makhluk tak berjiwa disebut dharma. Selain orang, ada juga makhluk tak berjiwa. Ini termasuk semua substansi lainnya. Semua benda yang kita lihat dan digunakan adalah makhluk tak berjiwa. Makhluk tak berjiwa adalah benda yang kita gunakan. Namun, semua orang sering mendengar saya menggunakan contoh ini. Meja terbuat dari kayu. Kayu datang dari pohon yang berasal dari bibit. Ini adalah prinsip sebab dan kondisi. Selama proses ini, material melalui kerajinan manusia. Manusia memahatnya menjadi bentuk yang mereka perlukan. Mengubah kayu menjadi meja, ini juga memiliki prinsipnya sendiri. Jadi, Mahasamaprapta disebut kembali oleh Buddha, memanggil Bodhisattva Mahasamaprapta. Mahasamaprapta, Buddha kembali menyebutkan nama untuk memanggil Bodhisattva Mahasamaprapta. Dikarenakan Bodhisattva ini memiliki daya kekuatan besar, makanya dinamakan Mahasamaprapta. Artinya berhasil mencapai kesempurnaan. Untuk waktu yang lama, Bodhisattva ini telah menahan dengan sabar saat di tengah banyak orang. Sudah menaklukkan banyak rintangan. Bodhisattva Mahasamaprapta yang memiliki pengalaman masa lalu, semua orang menerimanya karena ia telah menjadi seorang yang berprestasi. Dan Bodhisattva yang memiliki daya kekuatan besar disebut Mahasamaprapta yang artinya berhasil mencapai kesempurnaan. Melalui naskah sutra dari bab ini, Buddha memberitahukan Bodhisattva Mahasamaprapta. Ini menunjukkan kalau Sadapaributta menegakkan sutra ini dengan gagah berani, serta kekuatannya dalam mewujudkan jasa kebajikan. Sekaligus menunjukkan kalau orang-orang yang menentang sutra ini, pada akhirnya juga bisa mencapai kebuddhaan. Ini juga merupakan kekuatan istimewa dari sutra ini. Dalam bab ini, inilah naskah sutra Buddha memberitahukan Bodhisattva Mahasamaprapta. Melalui dari naskah sutra ini, Bodhisattva Mahasamaprapta ini menunjukkan kalau Sadapaributta menegakkan sutra ini dengan gagah berani, supaya orang ini, Bodhisattva yang mendapatkan pencapaian ini, praktik kebajikan masa lampaunya. Demikianlah asal mulanya. Sehingga ini menunjukkan bahwa Bodhisattva Sadapaributta ini begitu gagah berani, serta kekuatannya dalam mewujudkan jasa kebajikan. Sekaligus menunjukkan kalau orang-orang yang menentang sutra ini, pada akhirnya juga bisa mencapai kebuddhaan. Banyak orang hanya mendengarkan Buddha, juga tidak mendengarkan Dharma, sehingga dinamakan orang-orang yang menentang sutra ini. Ada banyak orang demikian, tidak sanggup menerima Dharma ini. Orang demikian juga akan mencapai kebuddhaan, karena dia menjalin jodoh baik dengan banyak orang, membuat semakin banyak orang juga memiliki jalinan jodoh, bisa mencapai kebuddhaan. Sehingga dengan kekuatan yang unik, inilah Bodhisattva Sadapaributta. Kita mulai akan memasuki naskah sutra ini. Buddha mulai dari Bodhisattva Mahasamaprapta. Jika kita bisa memahami, kita akan semakin jelas memasuki naskah sutra. Sehingga harus jelas, bisa berada dalam batin kita, memahami proses pelatihan diri Bodhisattva. Terhadap pelatihan diri kita juga terbantu, sehingga berharap semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.